Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi kita pada hari ini adalah beribadah semakin mudah dengan teknologi. Ada satu hadis yang menyebutkan Ar-Ramadan awaluhar rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itkum minan nar. Yang artinya bahwa bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan itu adalah rahmat, dan 10 keduanya adalah maghfirah. 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Artinya bahwa dari awal hingga akhir Ramadan itu adalah merupakan hari-hari yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Bertolak dari hadis ini dan sesuai dengan tema pada hari ini, bahwa kita bisa memanfaatkan ibadah selama bulan suci Ramadan dimanapun Anda berada melalui kecanggihan teknologi yang kita punya. Jadi beribadah tidak harus di dalam masjid saja selama bulan Ramadan, tidak harus di tempat-tempat ibadah, tapi bisa dilakukan dimanapun dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalkan kalau Anda dalam perjalanan, maka untuk mengisi waktu-waktu ruang, waktu-waktu kosong di dalam perjalanan tersebut, ketika bulan suci Ramadan, kita bisa membuka aplikasi Al-Quran, memanfaatkan aplikasi Al-Quran untuk mengisi hari-hari kita selama bulan suci Ramadan agar lebih bermanfaat. Apalagi Ramadan bisa dikatakan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu berada, ulama sepakat Lailatul Qadar itu berada pada bulan suci Ramadan. Memanfaatkan teknologi dengan beribadah dengan memanfaatkan teknologi selama bulan suci Ramadan bisa kita lakukan dimanapun. Membaca Al-Quran melalui aplikasi Al-Quran, tidak harus dengan mushaf. Bersodakoh tidak harus dengan bentuk yang real, tapi bisa melalui aplikasi. Sekarang sudah ada aplikasi zakat, aplikasi sodakoh, tidak harus bentuk real. Dan itu ketika dilakukan dalam bulan suci Ramadan akan lebih mudah. Hadis Tirmidzi menyebutkan ayu sodakoti afdol. Sodakoh apa yang paling mulia? Nabi menjawab as-sodakotu fir Ramadan, yaitu bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Artinya dengan memanfaatkan teknologi, kita tidak harus kemudian menyampaikan sodakoh itu dalam bentuk real, tapi bentuk aplikasi juga bisa dilakukan. Kemudian di bulan suci Ramadan pula kita harus banyak-banyak menyampaikan wasiat-wasiat yang baik, wasiat takwa, wasiat sabar, wasiat kebenaran. Dan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
Dalam Al-Quran disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu salinglah kamu memberikan nasihat yang benar dan nasihat sabar. Dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini, maka memberikan wasiat takwa, wasiat kesabaran, wasiat kebaikan, wasiat kebenaran tidak harus kemudian face to face dengan orang lain, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada melalui grup WhatsApp, melalui grup-grup yang lain, itu juga bisa dimanfaatkan. Sehingga teknologi ini memiliki dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatifnya. Teknologi memang memiliki semua hal akan memiliki dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Ketika kecanggihan teknologi ini tidak dimanfaatkan dengan positif, maka dampak negatifnya akan jauh lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi ini, maka cara beribadah kita juga bisa semakin lebih mudah ketika kita melaksanakan teknologi ini. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan bulan suci Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengisi ruang-ruang ibadah selama bulan suci Ramadan ini dengan memanfaatkan apapun. Terlebih lagi ketika memanfaatkan kecanggihan-kecanggihan teknologi, aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP ataupun yang lainnya, itu bisa memudahkan kita. Saya juga ketika kemudian berada ketika melakukan perjalanan luar kota misalkan, atau luar pulau, atau bahkan luar negeri yang tidak ada masjidnya, yang sulit kita menemukan masjid, maka akan lebih mudah ketika kemudian saya membuka aplikasi, ada namanya aplikasi Islami, yang kemudian di situ ada Al-Qur'annya, ada arah kiblatnya, ada waktu sholatnya, dan seterusnya, sesuai dengan jam waktu setempat. Sehingga meskipun kita berada di luar negeri yang mana muslimnya minoritas, tidak ada azan, dan kemudian tidak tahu arah kiblat, dengan aplikasi itulah kita kemudian memanfaatkan aplikasi itulah kemudian kita tahu, oh waktu sholat jam sekian, oh arah kiblat sebelah sana, dan seterusnya. Saya juga sering memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP dalam hal-hal yang sifatnya positif, ibadah, dan yang baik. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita memanfaatkan kecanggihan kemajuan teknologi ini dengan beribadah yang sebaik-baiknya. Kiranya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.